Silakan saudara dari Kelapina coba buat kata pembuka silakan. Ya dari Kelapina silakan berkata pembuka. Iya, Pak. Berkata pembuka. Sebelum Kayak kita gimana, Pak? kuliah. Ya masa kan sudah mahasiswa, buatlah kadang-kadang lah. Gimana Oh ya. kata kuliah sih. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kelapina. Baiklah, selamat sore semua teman-teman. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Yang mana Anda jawab? Perkenalkan, nama saya Clara Firna, NIM 23104179990. Di sini saya dari kelas F1, dan saya akan memulai bis mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Sekarang Rizky Abror silakan. Rizky Abror. Assalamualaikum semuanya, selamat sore juga Pak Waalaikumsalam Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abrar, saya dari kelas F1 semester 8. Di sini saya ingin memulai mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh dosen Pak Adi Mursalin. Terima kasih semuanya. Oke. Salam kenal. Ya, dia Artinanda silakan dia. Dia Artinanda. Nah, tidak ada kan dia tidak datang. Terus Mustamirul Mukidin. Nah, Mustamirul Mukidin. Nah, tak datang juga. Nama ada tapi tak muncul. Berarti ini tidak datang ya. Siapa nama Norbert ya? Norbert. Silakan Norbert. Halo, coach yang berarti datang satu, cuma 2 orang datang nih. Nah, Ya, Norbert, Pak. silakan Norbert. Selamat sore semuanya. Selamat Perkenalkan, sore. nama saya Norbert Junior Mamuraja. Hari ini akan mengikuti kuliah analisis lingkungan yang diampu oleh dosen kami, Pak Adi Mursalin. Sekian. Oke, Mustamirul Fidin. Nah, tak ada nih. Dia Artinanda. Selamat sore Pak Adi, Selamat selamat sore sore. teman-teman. Saya Dea. Habis itu apa, Pak? Nah, itu terserah lah. Bebas ngomong terserah kan ada batasnya. Nah, kan udah mahasiswa bebas ngomongnya. Pokoknya kata pembuka untuk kuliah. Nah, Kata pembuka untuk kuliah. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar hal baru dan perkembangan menjadi lebih baik. Semoga perkuliahan hari ini bisa menambah wawasan dan membawa kita selangkah lebih dekat pada tujuan kita. Sekian, terima kasih Bapak. mantap itu. Mana pantunnya? Nggak pandai pantun, Pak. Jangan dong. Alah. Pantun lah. Mustamirul Fidin. Ayo Mustamirul. Pantun Mustamirul. Siapa? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya semua sudah aja cuman. Hah? Eh, Ibu kata pembuka kayak dia tadi itu. Nah, oh, Mas jam sama kata sore pembuka. ya. Wah, perkenalkan nama saya Mustamirul Bidin. Untuk memulai pelajaran pada sore hari ini, semakin banyak ilmu pada hari ini kita terima, tetap kita menggunakan ilmu padi. Wah, Semakin menunduk, semakin berat. oh gitu. Eh, bukan semakin kenyang. Ya, Pak. Semakin Ya, menunduk, Pak. makin Semakin mundur. banyak ilmu, semakin menunduk, Pak. Oh gitu ya. Oke lah. GC apa GC nih? Masa namanya Google Classroom. Siapa GC nih? Nah, nanti kalau di absen, nih. Siapa GC? Ada Saya belum dipanggil, Pak.
Siapa? Oh ya, Julfikri ya. Julfikri Iya. langsung. Julfikri Arjuna. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Selamat Julfikri sore. Arjuna. NIM saya 2310417992. Hari ini saya akan belajar analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh Pak Adi Mursalin. Oke. Yang GC siapa GC nih? GC. Saya Pak Yuvika Sari Pak. Iyalah kalau nama GC. Nanti ganti nama Yudasari. Oke, silakan. Maaf Pak. Silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore Selamat Bapak. Perkenalkan sore. saya Yuvika Sari dengan NIM 2310417988. Pada hari ini saya mengikuti mata kuliah yang diampu oleh Pak Adi, yaitu mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Oke ya, masuk ketemu lagi ya. Jadi nanti tolong di Google Classroom itu lihat ya ada apa sana tugas apa ya. Dan Google Classroom diabaikan. Nanti kalau diabaikan ada nilai ya. Nah, ini belum kan apa terjadi yang kemarin Google Classroom itu ada tugas kerjakan, ya. Oke, pada sore ini Bapak akan jelaskan bagaimana nama-nama Anda itu juga bisa berkontribusi dalam mata kuliah analisis bisnis. Nah, ini bacakan ya. Nah, ini kita pertama mahasiswa harus bisa mengaplikasikan AI, ChatGPT ya, atau Gemini ChatGPT ya. Bapak guna ChatGPT. Oke, ini Bapak tulis screen dulu ya. Nampak tak? Nampak, Pak. Nampak tak? Nampak? Nampak, Pak. Oke. Kita buka ChatGPT. Ini ChatGPT ya. Siapa yang belum tahu ChatGPT? Tahu semua kan? Tahu. Tahu. Berarti mahasiswa wajib gunakan ChatGPT, gunakan AI dalam belajar ALB ya. Jadi kan belajar tuh enak kok udah teknologi kan. Udah AI kan gitu. Kita gunakan AI untuk tujuan kebaikan, untuk pembelajaran sehingga dapat pahala kita kan. Dapat berkah ilmu kita. Jangan gunakan AI untuk kejahatan. Seperti kayak di Instagram tuh banyak gunakan AI misalnya kayak Presiden Amerika gitu kan paling double juga kan. Itu tujuan tidak baik. Jadi kita AI ini kita gunakan untuk tujuan kebaikan pembelajaran, ya kan? Contohnya bagaimana nama Anda ini bisa menjadi bermanfaat dalam mata kuliah analisis bisnis. Ini pertama kita buat prompt, nanti ini akan direkam ke YouTube, nanti Bapak Ibu tinggal tonton bagaimana caranya ya. Nanti ada tugas tentang ini juga. Pertama kita buat prompt ya, promptnya gini. Makna huruf ya, huruf pada nama siapa contohnya Mustamirul ya. Mustamirul, Bapak kasih contoh Mustamirul lah. Mustamirul ya, Bapak nama Mustamirul dulu. Contoh ya nama Mustamirul yang dikaitkan ini prompt ya dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis. Bisnis. Ini namanya prompt. Nanti Bapak Ibu juga gini. Makna huruf pada siapa tuh ya, nama Anda sendiri dan nama lengkap tapi jangan nama panggilan. Bapak contoh jangan masih ada. Kita ini. Apa yang terjadi coba lihat. Ya. Nih. Nama Mustarinul ini. Tengok nih. Jadi kalau kita gunakan nama Mustamirul ini melahirkan satu teori ya dalam ALB. Pertama M itu market awareness. Jadi di sini kalau kita ingin berbisnis itu, kita berusaha itu kita harus punya kemampuan memahami kondisi pasar, tren, kebutuhan konsumen, dan perubahan perilaku pelanggan. Nah, nih dari UM nih nama Mustarimul juga mempunyai makna yang mendalam dalam ALB ya. Kemudian understanding competitors. Jadi kalau Bapak Ibu buat bisnis juga harus memahami pesaing. Menganalisis pesaing, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa strategi, dan bagaimana posisi mereka di pasar. Ini kan understanding competitors. S, socio-cultural factors. S nih. Artinya memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan konsumen. Kemudian T, technological trend. Jadi di sini pengusaha juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mengubah model bisnis dan strategi pemasaran. A, analysis of microenvironment, menganalisis faktor eksternal
seperti politik, ekonomi, dan sosial teknologi atau PESTEL ya. Nah, ini PESTEL itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Itu PESTEL. Nah, jadi di A. Kemudian M, monitoring change. Nah, ini M ya. Memantau perubahan lingkungan bisnis terus menerus untuk antisipasi risiko. Ini teorinya ini. I, industry insight. Memahami struktur industri, peluang, ancaman, dan daya saing. Porters papers, ya kan? R, risk assessment. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari perubahan lingkungan bisnis. U, utilizing data, menggunakan data dan analitik untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. L, long term strategy, menyusun strategi jangka panjang yang berdasarkan hasil analisis bisnis. Nah, ini dia kata Mustamirul. Jadi ini ada berapa nih? Ada teori, ini ada teori kan? Ini teori-teori ini variabel ini. Jadi ini dalam bagaimana kalau Bapak Ibu berbisnis ya dengan menggunakan nama Mustamirul. Jadi kalau Mustamirul berbisnis ini dia. Ini ya konsep-konsep yang akan digunakan oleh Mustamirul sebagai pengusaha dalam melakukan usaha. Ini dia. Nah, ini kan jadi nama Mustamirul juga punya makna yang mendalam kan, punya arti, punya kontribusi kan gitu. Di setiap nama itu punya makna. Nah, kemudian konsep ini sejalan dengan pendekatan dalam PESTEL analisis dan Porters papers, di mana perusahaan harus memahami lingkungan makro, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan hukum. Kemudian lingkungan industri, pesaing, supplier, konsumen, substitusi dan pedagang baru. Nah, kesimpulannya, kata Mustamirul dapat dimaknai sebagai prinsip bahwa analisis lingkungan bisnis ini harus dilakukan secara terus-menerus, continuous, menyeluruh dan berbasis data agar perusahaan mampu bertahan dan unggul dalam persaingan. Ini kesimpulannya nih, kata Mustamirul. Nah itu ini kan baru teorinya nih, nah, arti huruf kata. Kemudian kita buat cerita dia. Nanti Anda jelaskan, tolong jelaskan dalam bentuk narasi. Jelaskan, nah ini problemnya jelaskan dalam bentuk narasi. Nah ya, bentuk narasi. Ya. Teori. Nah, teori. Ini teori apa misalnya? Copy lagi sini. Copy di sini. Ini copy lagi. Nah, ini teori. Copy semua nih. Pindahkan sini. Nah, pindahkan di sini. Ini promnya. Nah, sini pindahkan sini. Oke, nanti dia bercerita dia. Nih. Nah, ini kan cerita kan? Cerita dia nih. Nah. Jadi sore ini kita tidak lama kok kuliahnya. Oke. Sekarang Mustamirul. Mana Mustamirul? Halo Mustamirul. Siapa? Nah, baca. Coba bacakan dulu Mustamirul. Baca dulu. Tidak baca. Tunggu Pak, kurang jelas Pak. Ya, kalau jelas kan masa tidak jelas? Ini jelas nih. Kurang zoom Pak. Dah tunggu Pak. Baca. Jelaskan dalam bentuk narasi. Ini langsung ini promnya gini. Nanti hasil ini outputnya. Baca outputnya baca. Jawab. Dalam perspektif teori manajemen dan pemasaran modern, akronim Mustamirul dapat dimaknai sebagai suatu kerangka konseptual yang menggambarkan pentingnya analisis lingkungan bisnis secara berkelanjutan, sistematis, dan strategis. Istilah ini tidak sekedar susunan huruf tetapi mempresentasikan proses berpikir manajerial dalam memahami dinamika eksternal dan internal yang memengaruhi keberlangsungan organisasi. Ya. Secara naratif, huruf pertama M, market awareness, menekankan bahwa setiap organisasi harus memiliki kesadaran pasar yang tinggi. Dalam teori pemasaran, pemahaman terhadap kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen merupakan fondasi utama dalam menciptakan nilai. Tanpa kesadaran pasar, perusahaan akan kehilangan arah dalam merancangkan produk maupun strategi. Selanjutnya U, understanding competitors, menunjukkan pentingnya analisis pesaing. Dalam kerangka Porter 5 Forces, persaingan merupakan kekuatan utama yang menentukan profitabilitas industri. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi posisi pesaing, strategi mereka, serta peluang diferensiasi. Huruf S, socio-cultural factors, mengacu pada faktor sosial dan budaya membentuk preferensi konsumen. Teori pelaku konsumen menegaskan bahwa keputusan pembelian tidak hanya rasional, tapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat. Dengan demikian, pemahaman konteks sosial menjadi krusial. Kemudian T, technological trends, mencerminkan peran teknologi sebagai pendorong perubahan bisnis, transformasi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan.
Oleh karena itu, organisasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tetap kompetitif. Huruf A. Analysis of macro environment menegaskan pentingnya analisis lingkungan makro melalui pendekatan seperti pastel analysis, faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Merupakan variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan, tetapi harus dipahami untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya M. Monitoring change menggambarkan bahwa analisis lingkungan bukan aktivitas sekali waktu, melainkan proses yang bersifat kontinu. Perubahan pasar, regulasi, dan teknologi menuntut perusahaan untuk selalu melakukan pemantauan dan penyesuaian strategi. Huruf I, industry insight berkaitan dengan pemahaman mendalam terhadap struktur industri, termasuk peluang dan ancaman yang ada. Dengan memahami karakteristik industri, perusahaan dapat menentukan posisi strategis yang tepat. Berikutnya R. Risk Assessment menekankan pentingnya identifikasi dan evaluasi risiko. Dalam teori manajemen strategis, setiap keputusan bisnis mengandung ketidakpastian sehingga perusahaan harus mampu mengelola risiko secara proaktif. Huruf U, utilizing data menunjukkan bahwa pengambilan keputusan modern harus berbasis data, big data, dan analitik memungkinkan perusahaan untuk memperoleh insight yang lebih akurat dan mendalam mengenai pasar dan pelanggan. Terakhir L, long term strategy menegaskan bahwa seluruh proses analisis lingkungan bisnis harus bermuara pada penulisan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlangsungan dan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, Mustamirul dapat dipahami sebagai representasi teoritis bahwa analisis lingkungan bisnis adalah proses yang holistik, adaptif, dan berkesinambungan yang mengintegrasikan berbagai aspek eksternal dan internal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membaca, memahami, dan merespon perubahan lingkungan bisnis secara tepat dan berkelanjutan. Oke, Demikian, mantap. Pak. Oke, mantap lah ya. Nah, ini kata Mustamirul nih. Jadi, bagaimana ALB itu menurut kata Mustamirul? Nah, kan maknanya bagus kan? Nanti kalau Mustamirul PD ini mau berbisnis, gunakan namanya sendiri. Gunakan teori berdasarkan namanya sendiri, kan? Ini tambah PD lagi. Ini kan Mustamirul Fidin, nah, kan? Banyak teorinya, kan? Nah, ini bisa dijadikan panduan dalam berbisnis. Ini karena kita tuh ya bisnis itu selalu tidak sifatnya lingkungan itu dinamis ya mempengaruhi bisnis. Nah, apa yang mempengaruhi itu namanya pestel lingkungan makro kayak politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum. Nah, ini kan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, maka disebut lingkungan makro ya. Makro ini kan oke. Nanti semua gini ya, ini kan Bapak contoh nih. Ini ikuti promnya ya. Nah, perhatikan nanti prom-promnya nih. Pertama, makna huruf pada kata nama Anda, nama lengkap ya, kan dengan EB. Ini namanya outputnya ini, berupa teori, variabel. Variabel terus selesai, semuanya nanti baru jelaskan dalam bentuk narasi teori. Ini copy ya, copy lagi ini di copy, semuanya, pindahkan ke sini ya. Nah, nanti hasilnya satu cerita berupa teori ya. Nah, itu nanti baru ada buat cerita lagi. Nah, ya, buat cerita tentang saya. Nah, gitu kan. Buat cerita saya, ya saya mengenai apa? Mengenai ini, kopi lagi ini, mengenai makna huruf, ya kan? Nah, ini mana? Ini kan? Ini kopi lagi mengenai ini. Cerita terus, terus ini yang berkenaan apa dengan bisnis apa? Dengan bisnis apa? Pak Mustamirul ini punya usaha ada? Tidak ada, Pak. Apa aja kerja di mana? Kantor, Pak. Kantor apa? ASN, Pak. Nah, apa dengan pekerjaan sebagai apa? Pekerjaan ASN ya? ASN, Pak. ASN di kantor mana? Di kantor SAR, Pak. SAR. SAR gitu kan? Nah, ini cerita nanti bercerita kan ya. Apa ceritanya nih? Ceritanya nih. Kisah saya di kantor SAR. Kok nama saya Adi pula? Ini ganti Mustamirul ya, ya. Nah, ini kan? Mustamirul.
panggilannya. Oh ini Pak Adi nama saya kan. Coba Adi ganti Mustamirul, coba baca Ki Mustamirul. Contoh masalah coba. Coba. Nama Bro, saya. nama saya Mustamirul Fidin, seorang ASN yang bekerja di kantor SAR. Banyak orang yang mengira pekerjaan kami hanya tentang penyelamatan di laut atau hutan. Padahal di balik setiap operasi ada proses berpikir strategis yang tidak kalah kompleks dari dunia bisnis. Saya menjemput prinsip itu dengan satu kata, Mustamirul. Oh. Setiap pagi sebelum aktivitas saya selalu mengingat huruf pertama M, market awareness. Dalam konteks saya, market bukan pasar tapi masyarakat. Saya harus memahami kebutuhan masyarakat daerah rawan bencana, pola kecelakaan hingga perilaku warga. Misalnya saat musim hujan tiba, saya tahu risiko banjir meningkat. Itu seperti membaca tren pasar dalam bisnis. Kemudian understanding competitors. Di SAR kami tidak memiliki pesaing dalam arti bisnis, tapi kami harus memahami pihak lain seperti lawan, BPBD, TNI, dan Polri. Siapa melakukan apa, siapa punya keunggulan di lapangan. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Analisis ini mirip dengan konsep dalam Porter's Five Forces, di mana kita memahami posisi setiap pemain. Huruf berikutnya S, socio-cultural factors. Saya pernah menangani evakuasi di daerah yang masyarakatnya sangat memegang adat. Kami tidak bisa langsung bertindak tanpa pendekatan budaya. Dalam bisnis ini sama dengan memahami perilaku konsumen bahwa keputusan tidak hanya rasional tapi juga emosional dan kultural. Lalu T, technological trends. Di kantor SAR teknologi adalah nyawa kuda, drone, GPS, hingga sistem komunikasi digital membantu kami menemukan korban lebih cepat. Saya sadar jika tidak mengikuti perkembangan teknologi, kami akan tertinggal sama seperti perusahaan yang gagal beradaptasi di era digital. Masuk ke A, analysis of macro environment. Saya mulai melihat gambaran besar, cuaca ekstrim, kebijakan pemerintah, hingga kondisi geografis Indonesia sangat mempengaruhi pekerjaan kami. Ini sejalan dengan pendekatan Pester analis, di mana faktor eksternal harus selalu diperhitungkan. Kemudian M, monitoring change. Tidak ada hari yang benar-benar di SAR. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam. Informasi korban bisa berkembang setiap menit. Saya harus memantau perubahan itu secara real time karena keterlambatan sedikit saja bisa berarti nyawa. Huruf I, industry insight. Saya terjemahkan sebagai pemahaman mendalam tentang dunia penyelamatan. Saya belajar dari pengalaman operasi sebelumnya, membaca pola kecelakaan dan memahami karakter wilayah. Ini membantu saya mengambil keputusan yang lebih tepat di lapangan. Huruf R, risk assessment. Setiap operasi SAR penuh risiko bagi korban maupun tim penyelamat. Saya harus menilai apakah aman masuk ke area longsor, apakah gelombang laut mungkinkah. Ini seperti manajer bisnis yang harus mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Kemudian good analyzing data. Data bagi saya bukan sekedar angka tapi alat penyelamat. Data lokasi, cuaca, dan riwayat kejadian membantu kami menentukan strategi. Semakin akurat data, semakin besar pula peluang keberhasilan misi. Akhirnya L, long term strategi. Saya sadar bahwa tugas kami bukan hanya menyelamatkan hari ini, tapi juga mempersiapkan masa depan. Pelatihan, simulasi, dan edukasi masyarakat adalah bagian dari strategi jangka panjang agar risiko bencana dapat diminimalkan. Di tengah suara sirine dan ombak berpengaruh, saya menyadari satu hal, Mustamirul bukan sekadar akronim tapi cara berpikir. Cara saya baca suatu situasi, memahami lingkungan, dan mengambil keputusan bukan hanya sebagai ASN tapi sebagai pelayan masyarakat. Karena bagi saya setiap keputusan yang tepat bukan hanya soal strategi tapi soal penyelamatan kehidupan. Oke, itu ya mantap nama Mustamirul ini kan. Nah ini caranya ya, nanti untuk semua mahasiswa nih ganti. Jadi Pak Pelangi ya, jadi nama mahasiswa itu, nama lengkap mahasiswa itu punya makna dalam mata kuliah ini, analis bisnis. Nah nanti dikaitkan dengan pekerjaan Bapak masing-masing kan. Nah yang pertama caranya nanti Bapak buka apa? Buka Google ChatGPT ya, nih ChatGPT buka ini. Ini kan ChatGPT, tuh kan. Nanti tulis makna huruf pada Mustamirul. Ini kan. Atau makna pada huruf pada siapa ya. Nama lengkap nih ya, ini kan nama pertama. Kalau nama itu dua kata, terus dua kata juga ya pada huruf apa ya. Mana huruf pada nama mahasiswa lengkap yang dikaitkan dengan analis bisnis. Nanti hasilnya ini hasilnya, outputnya ini. Ya kan. Dari sini ini kan masih output nih pada parabel teorinya, apa parabel yang muncul kan, nama Bapak Ibu di dalam ALB ini. Inilah nanti ini makna per huruf, ini apa makna, apa itu
makna variabel masing-masing ini kan. Ini dijelaskan di sini. Kemudian nanti setelah itu buat bagi problem baru, jelaskan dalam bentuk narasi teori. Nah, ini tetap tulis jelaskan dalam bentuk narasi teori. Ini di copy dulu, di copy semua nih. Di copy, pindahkan ke sini, di copy pindahkan ke sini. Nah, di sini depan ini kan. Jadi satu cerita. Ini cerita teori nih. Masih teori kan? Cerita. Ini outputnya. Ya. Nanti saya itu tulis lagi prompt, buat cerita saya gitu. Mengenai makna. Dan copy lagi sini. Copy yang mengenai copy atas lagi. Mengenai apa? Mengenai makna huruf pada ini, yang disebutkan. Tambah lagi di tengah pekerjaan. Nah, apa yang berkenaan dengan pekerjaan saya sebagai apa? Pengacara kah? Apakah di kantor apa? Atau di perusahaan apa gitu kan? Nanti hasilnya bercerita. Ini hasilnya nih. Ya. Kalau menggunakan kata saya ya, tadi belum kata saya kan, bukan kata dia kan gitu ya. Ini outputnya, kan gitu. Kalau pakai humor bisa gak, pakai lagu bisa gak, tinggal tambahkan lagi. Tolong tambahkan unsur humor dan lagu dangdut, bisa udah. Itu udah ceritanya betul bervariasi kan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan enggak? Ada enggak kira-kira? Ya silakan bertanya. Silakan, sudah jelas cara membuatnya? Nanti tugasnya Bapak Ibu bercerita teori dan bercerita tentang kisah cerita Bapak tentang pekerjaan dengan ELB. Gitu. Gimana? Jelas? Siap, jelas Bapak. Jelas enggak? Jelas. Oke, yang lain gimana yang lain? Kalau enggak jelas tanyakan sekarang nih, yang sekarang. Yo, silakan. Kalau Pak Berarti Norbert ini jadi tugas ya Pak ya? nanti bisa di UTS ya lah ya, UTS ceritanya teori tugas, yang ceritanya UTS. Boleh Pak. Yang teori tugas cerita UTS ya, cerita tentang masing-masing dengan pekerjaan ya. Yang terakhir itu, paham kan? Yang kedua itu, yang 1 2 itu nanti itu tugasnya pakai PowerPoint boleh. Enggak perlu dihafalkan yang 1 2 itu kan. Tapi kalau bercerita ya sedikit lah hafal boleh, kata boleh kan. Kalau yang 1 2 tadi bisa kayak PowerPoint. Nanti Anda tampilkan dan jelaskan kan cerita teori gimana gitu kan. Yang 3 dulu yang tentang buat cerita saya itu ujian UTS. Bisa kan? Kalau ini kayak Pak Norbert Junior Mahmud itu 3 nama nih. Nah, sebutkan semua, jangan pilih yang semua lengkap tulisan. Robert Junior Mamuraja gitu. Jangan dipotong-potong. Karena nama itu punya makna. Itulah mengapa orang tua kita beri nama kita yang bagus-bagusin enggak. Apa makna nama kita itu dalam ELB ini dan hubungan dengan tugas Bapak Ibu di kantor nanti Bapak bercerita kan gitu kan. Bagaimana? Jadi nama itu bagus semua kan? Jadi kita bisa bagaimana kita berbisnis, coba kita gunakan konsep nama kita sendiri. Kayak Kalra Pirna, bagaimana kalau buka grup Maret, kan? Gunakan nama sendiri Kalra Pirna, apa strateginya, kan? Gitu. Jadi setiap orang tuh beda nama, beda strategi kan? Tidak. Nanti dikaitkan dengan kalau sebagai karyawan Indomaret karyawan perusahaan, kita bisa sebagai karyawan Indomaret, gitu kan? Sebagai apa? TNI gitu. Kata Mustamirul kan? Gitu ceritanya, ya. Udah semua ya. Kalau aja udah cukup sekian. Nggak lama, cuma ini aja. Nanti Bapak kasih YouTube ya kan Bapak bulan Mei itu berangkat haji tanggal 7 Mei sampai 20 Juni. Ya nanti perkuliahannya pakai tadi bulan ini Bapak kasih banyak YouTube di Google Classroom ya. Jadi tolong diperiksa Google Classroom-nya apa tugas untuk bulan Mei ya. Jadi nanti bulan Mei Bapak enggak online tapi pakai YouTube ya kan Bapak di Tanah Suci selama 40 hari gitu kira-kira gitu lebih. Oke ya. Paham ya? Nanti tidak Bapak kasih langsung soal ujian akhir juga. Itu gitu. Oke. Mana? Ada pertanyaan? Nanti ini Bapak share di grup nih ya. Nanti bisa ditonton berkali-kali. Sangat jelas ya kan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ya Pak, udah. Oke. Kalau ada sekiannya sampai jumpa lagi. Jangan lupa tuh selalu monitor Google Classroom-nya ada apa ya. Ya kan? Karena nanti Bapak udah pergi haji, total di Google Classroom udah ada soal UTS, Bapak udah ngerjakan karena ada Google Classroom. Ya. Yang belum bergabung silakan bergabung Google Classroom-nya. Biar Bapak pribadi kan. Oke, kalau ada cukup sekian. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan ya. Ya, sampai jumpa. Ya,
minggu depan atau setelah Bapak pulang ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau mau undur diri silakan, Bapak undur dulu ya.